Shalom adik-adik, apa kabar? Kayaknya udah pada jenuh di rumah nih. Udah hampir 1 tahun diam di rumah, nggak bisa sekolah, nggak bisa bertemu dengan teman-teman sekolah minggu. Tapi jangan mengurangi semangat kalian ya. Tetap semangat, tetap rajin belajarnya walaupun online, dan tetap tekun untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu dengan baik. Oke? Nah, adik-adik, sebelum adik-adik mempersiapkan ibadah ini, adik-adik siapkan dulu hati adik-adik untuk sungguh-sungguh beribadah di hadapan Tuhan. Dan adik juga jangan lupa mempersiapkan kitab adik-adik. Ini sangat penting banget ya, adik-adik persiapkan, dan juga memakai pakaian selayaknya kita beribadah ke rumah Tuhan. Adik-adik, karena sebelum kita memulai ibadah kita, layaknya kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan buat setiap kami. Di saat ini Tuhan, kami sudah menghirup udara segar pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, untuk Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah walaupun online, tapi Tuhan tetap ada dalam hati kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan ke akhir. Kami serahkan ibadah ini dan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu adik-adik udah ada belum nih Alkitabnya? Sudah ada di tangan belum? Oke, kayaknya sudah ya, karena dari awal kakak sudah kasih tahu. Oke, kita baca nats kita ada di Amsal 1 ayat 8. Amsal itu ada di Perjanjian Lama atau Baru? Ayo. Ya, betul, ada di Perjanjian Lama. Betul sekali. Kita buka ya, Amsal 1 ayat 8. Bunyinya, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi ya, kita baca. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Nah, adik, hal yang kita mau pelajari saat ini adalah tentang TAA
taat. Ya, betul. Kenapa sih kok taat? Ya, karena kita harus menjadi anak yang taat. Khususnya yang pertama itu kita harus menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi anak yang taat kepada orang tua kita. Siapa yang di sini suka sekali melawan sama mama papahnya? Ayo, siapa nih yang kalau disuruh ntar dulu mah, kalau dikasih tahu mamanya membantah gitu ya, nggak mau didengerin. Contoh misalnya disuruh mamanya masuk, apalagi saat-saat pandemik ini kan, anak-anak kecil nggak boleh keluar, mamanya suruh nggak boleh main di luar ya nak, nggak boleh pergi-pergi ya nak, tapi kalian bandel masih aja main-main di luar. Nah, itu ciri-ciri anak yang tidak taat sama orang tuanya. Nah, ingat adik-adik, sudah banyak sekali kita pelajari tentang Alkitab, tentang taat. Karena taat itu maknanya sangat luas. Kenapa? Karena kita sebagai anak Tuhan, kalau kita taat saja sama orang tua kita, itu bisa membantu kita menjadi orang yang sukses nantinya. Tuh adik-adik, itu pesan yang benar-benar terjadi. Itu pesan Tuhan sama kita. Banyak sekali di Alkitab ini tulisan hormatilah ayah dan ibumu, seperti hukum Taurat yang ke 5 tuh. Ya, banyak sekali di Alkitab ini tulisan yang hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu yang di tanah yang di tanah yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Dan masih banyak selain itu. Dan contohnya ini juga, Amsal ini mengajarkan kita untuk kita mendengarkan didikan orang tua kita dan jangan menyanyiakan ajaran ibu kita. Itu kuncinya adik-adik ya. Kita harus menjadi manusia, kita harus menjadi anak yang taat. Karena apa? Karena Tuhan sangat tidak suka kalau anak-anaknya suka melawan sama orang tua. Itu adik-adik. Karena kata Tuhan gini, kita tidak bisa melihat Tuhan gitu loh. Kita percaya sama Tuhan, tapi kita nggak pernah lihat Tuhan itu bagaimana gitu loh. Tapi kita taat sama Tuhan. Nah, itu loh, maksud Tuhan adalah orang tua kita itu adalah perwakilannya Tuhan. Ya adik-adik ya, walaupun kadang mama kita suka nyuruh kita dengan terburu-buru gitu, jadi kita suka kesel gitu loh, iya santai aja mama gitu kan. Tapi adik-adik, dari hal kecil seperti itu, kalau kita nggak mau mendengarkan apa yang dikatakan mama sama papa kita, percayalah adik-adik, hidupmu tidak akan sukses nantinya. Karena orang yang patuh sama orang tuanya itu menjadi anak yang sukses nantinya, menjadi orang nantinya. Jadi kuncinya adik-adik, kalau kita menjadi anak yang baik, anak yang taat, itu disenangi banyak orang. Orang pasti akan tertarik lihat kita. Wah, contoh, wah si Angela itu ya baik banget sama orang tuanya, dia nurut banget loh sama orang tuanya, wah hebat ya, gitu lah pokoknya. Itu membuat orang-orang itu kagum sama kita, hebat juga ya. Contohnya kakak ambil namanya Tari ya, karena kakak lihat selama pandemi ini kakak sering ke gereja kan. Tari, Joseph, Sino itu mereka cukup taat. Kalau kakak lihat taat, mereka itu taat sekali sama orang tuanya. Mamanya bilang gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, mereka taat sekali.
dan mereka rajin sekali mengikuti ibadah online ini. Hebat juga mereka itu. Mereka taat sekali. Dan begitu juga adik-adik sekolah minggu. Pastinya adik-adik sekolah minggu anak yang taat banget sama orang tua. Kakak yakin, kakak percaya adik-adik nanti ke depannya menjadi orang yang sukses nantinya. Karena apa? Karena adik-adik taat sama Tuhan dan taat sama orang tua adik-adik. Jadi kuncinya firman ini adalah bagaimana kita harus menjadi anak yang mau didengar, yang mau mendengarkan didikan orang tua kita. Apapun orang tua kita bicarakan sama kita, itu untuk kebaikan kita adik-adik. Untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita kelak, untuk menjadi anak yang lebih baik. Ya adik-adik ya. Jadi pesan hari ini adalah menjadi anak yang taat. Oke? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menghantarkan kami. Kami sudah mendengarkannya, kiranya apapun yang dibicarakan Kakak Angela tadi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Untuk kami bisa menjadi anak yang taat, untuk kami bisa menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu dan dengar-dengaran orang tua kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan berkati kehidupan kami di masa-masa ini Tuhan, dalam sekolah kami, dalam keluarga kami juga Tuhan. Tuhan berkati Papa Mama, Tuhan berkati Opung, Tuhan berkati semua keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, supaya Tuhan jauhkan dari mara bahaya, dan Tuhan jauhkan kami dari penyakit yang sekarang ini sedang kami hadapi ya Bapak. Bapak yang baik, Tuhan berkati kedua orang tua kami dalam pekerjaannya saat ini, dimana saat ini Tuhan kami tahu karena kondisi dan suasana saat ini semakin tidak baik, tapi kami percaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami rindu sekali untuk kami bisa ibadah di rumah-Mu Tuhan. Tuhan, kami taruhkan negara kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun kondisinya saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk negara kami, khususnya Tuhan untuk gereja kami ya Bapak. Tuhan berkati kami Tuhan, pertemukanlah kami Tuhan untuk minggu depan, untuk ibadah virtual lagi kembali. Tuhan berkatilah kesehatan kami juga ya Tuhan, dan ampunilah Tuhan segala dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, maupun sengaja maupun tidak sengaja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau membacakan ayat hafalan kita yang tertulis dari Efesus 6 ayat 2. Efesus 6 ayat 2. Ya. Dengan bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Adik-adik bisa lihat di Alkitab adik-adik. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Oke adik-adik, jangan lupa adik-adik hafal. Ini adalah buat pegangan kehidupan adik-adik supaya kita menjadi anak-anak yang taat. Harus dihafal ya adik-adik ya. Efesus 6 ayat 2. Semangat. Jadi anak-anak yang taat. Harus dihafal ya adik-adik ya. Efesus 6 ayat 2. Semangat.